Halo, perkenalkan nama saya Indra dan pada kesempatan ini saya beserta tim akan membahas salah satu topik tentang memahami aplikasi percakapan dan media sosial. Aplikasi percakapan dan media sosial adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang disebut sebagai tolak ukur. Kita sering tidak menyadari bahwa kemampuan penggunaan aplikasi percakapan dapat memunculkan beragam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya. Kompetensi tersebut yakni mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Adapun ciri-ciri media sosial, yaitu yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang. Yang kedua, isi pesan muncul tanpa penghambat. Yang ketiga, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. Yang keempat, pengguna media sosial adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, interaksi, sharing atau berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok. Keunggulan media sosial dibanding dengan media konvensional yaitu yang pertama, cepat, ringkas, simple, user-friendly, dan padat. Yang kedua, menciptakan hubungan lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan stakeholders. Yang ketiga, jangkauan luas dan global. Dan yang keempat, kendali dan terukur. Maka memahami aplikasi percakapan dan media sosial adalah hal yang penting agar kita bisa menggunakan internet secara sehat. Aplikasi percakapan menjadi salah satu garda terdepan terjadinya komunikasi daring, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Komunikasi kini lebih banyak terjadi dalam jaringan sehingga akses pada aplikasi percakapan sangat tinggi. Beberapa format pesan dalam aplikasi percakapan yang dapat kita temui. Format tekstual berbentuk tulisan teks yang dikirim oleh pengirim ke penerima. Format panggilan suara berbicara langsung secara real time. Dan format pesan dalam video call. Di sini juga kita membagikan 3 tips dasar di dalam menggunakan aplikasi percakapan. Yang pertama, mengenali kelebihan dan kekurangan dari aplikasi percakapan yang kita gunakan. Yang kedua, memperbaharui aplikasi percakapan yang kita gunakan. Dan yang ketiga, menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada setting aplikasi. Adapun tips sebelum membagikan informasi yaitu yang pertama, lakukan verifikasi informasi pada sumber yang valid. Kita bisa mengakses cekfakta.com maupun laman resmi dari media-media arus utama yang sudah melakukan proses pemeriksaan fakta atas informasi tersebut. Dan yang kedua, pahami maksud informasi dengan melakukan seleksi dan identifikasi dan informasi yang kita terima. Yang ketiga, jangan asal menyebarkan pesan tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Terlepas dari niatnya, survei membuktikan bahwa usia 36-39 tahun cenderung menyebarkan berita informasi dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp lainnya. Hal ini tentu perlu diwaspadai, apalagi ketika yang disebarkan adalah informasi yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, sebelum menyebarkan informasi, terlebih dahulu kita memverifikasi, cek fakta, dan pertimbangkan urgensi dan manfaatnya. Baiklah teman-teman, untuk pengalaman selama bermedia sosial, baik atau buruknya, silahkan tulis di kolom komentar agar bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman kita yang lainnya. Sekian dan terima kasih.